pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Pajak tidak hanya sumber pendapatan negara, namun juga penopang pembangunan masyarakat. Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional tuntaskan perbaikan jalan akibat gorong-gorong amblas di ruas Batu Raja Muara ini. Jalan yang sampai macet karena perbaikan kini mulai kembali normal. Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini, hari Senin 14 Juli 2025. Bersama saya Esi Armisi, inilah Warta Berita selengkapnya. Pajak tidak hanya sebagai sumber pendapatan negara, namun juga penopang pembangunan masyarakat. Pajak merupakan manifestasi nilai-nilai luhur bangsa, yaitu kegotong royongan. Pajak yang berasal dari kontribusi seluruh rakyat kembali digunakan untuk membiayai pengeluaran negara bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Hal itu disampaikan konsultan pajak Palembang Maharani dalam memperingati Hari Pajak Nasional 14 Juli. Menurutnya, pajak memiliki kontribusi dalam pembiayaan negara termasuk anggaran pendidikan dan kesehatan. Kemudian, pajak juga menjadi penting karena bagian dari kewajiban masyarakat yang telah diatur dalam undang-undang. Karena sebagai warga negara, kita harus mempunyai kontribusi untuk membiayai negara, termasuk pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Yang kedua, agar kita tidak melanggar hukum, karena sesuai dengan aturan yang ada, jika kita melanggar pajak dikenakan sanksi atau denda. Misalnya nih, tidak melaporkan SPT, tidak memungut PPN, atau salah hitung PPh. Tahun ini, peringatan Hari Pajak mengusung tema Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh yang menegaskan pentingnya sinergi antara negara dan rakyat dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui kepatuhan pajak. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pendengar, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Sumatera Selatan Ahmad Rizwan menjelaskan hingga akhir Juni 2025 realisasi pajak daerah di Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai 47,87% dari total target tahun ini. Angka tersebut tercatat sebesar lebih dari target yang ditetapkan. Rizwan menyebutkan penerimaan pajak terbesar berasal dari sektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB dengan capaian 57,49%. Disusul pajak kendaraan bermotor atau PKB sebesar 48,30% dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB sebesar 41,13%. Menariknya, penerimaan dari pajak air permukaan justru telah melampaui target tahun ini dengan mencapai realisasi 114,85%. Secara umum untuk pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor masih on the target sesuai dengan rencana per semesternya, sedangkan untuk dari pajak permukaan saat ini sudah mencapai angka 100%. Untuk mengejar target hingga akhir tahun, Rizwan menambahkan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan. Langkah ini diharapkan mampu mendorong peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, terutama dari sektor-sektor utama pajak daerah. Pendengar, seperti apa tanggapan masyarakat terkait? Kita simak dalam komentar berikut. Saya Ratih dari Jakabaring.
dengan adanya memperingati Hari Pajak Nasional menjadi momen penting nih untuk mengingatkan kita bahwa pajak itu adalah tulang punggung pembangunan. Lewat pajak kita itu ikut gotong royong membiayai pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Semoga dengan adanya kesadaran pajak masyarakat terus meningkat demi Indonesia yang lebih maju. Saya Rizky dari Organilir. Dalam rangka memperingati Hari Pajak Nasional ini, tentunya saya bangga selama ini bisa berkontribusi pada negara melalui bayar pajak. Untuk kedepannya, saya harap pemerintah bisa lebih efektif dalam mengelola dana pajak ini, sehingga masyarakat itu bisa menilai dan merasakan hasilnya dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan juga kesehatan yang lebih baik dan lebih merata buat seluruh rakyat Indonesia. Soalnya pajak itu bukan cuma tentang kita harus membayar, tapi tentang kesadaran kita juga sebagai warga negara untuk berkontribusi pada pembangunan di negara. Untuk harapan kedepannya, semoga pemerintah lebih banyak memberikan edukasi tentang pajak itu kepada anak muda, supaya kita lebih paham tentang pentingnya pajak dan juga bagaimana cara mengelolanya dan baik. Dan itu kita bisa menjadi warga negara yang lebih bertanggung jawab dan juga berkontribusi pada kemajuan negara. Saya Andini dan saya dari Babatoman. Kadang kita mikir kalau pajak itu berat ya, tapi sebenarnya kalau dipahami pajak itu buat pembangunan juga, kayak jalan, sekolah, ataupun fasilitas umum. Dan ini yang bikin saya sadar tentang pentingnya lapor pajak tepat waktu. Ya, pendengar, mengupas lebih lanjut tentang pajak, kita simak wawancara singkat RRI berikut. Oke, Pak. Jadi besok itu hari pajak. Jadi peringatannya sejauh mana Pak efektivitas peringatan hari pajak dalam meningkatkan kepatuhan juga partisipasi wajib pajak yang ada di Indonesia, khususnya untuk masyarakat saat ini? Ya, pajak ini kan adalah kewajiban ya bagi semua warga Indonesia yang mempunyai mata pencaharian, yang mempunyai pekerjaan, baik itu pegawai, pedagang, bisnis, yang sudah mempunyai penghasilan lebih. Nah, mempunyai penghasilan lebih menurut peraturan bahwa itu harus disisihkan sebagian pajaknya. Sebenarnya kalau di dalam Islam, itulah yang disebut dengan sodako, zakat, ya kan, itu pada sebelum ada pajak peraturan negara atau peraturan pemerintah. Nah, tinggal sekarang dalam rangka memperingati Hari Pajak Nasional Republik Indonesia, tinggal bagaimana menegakkan aparatur sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kita boleh apresiasi pada saat Menteri Keuangan Ibu Mulyani ya pada tahun 2017, 2018, 2019 ada yang disebut dengan pengampunan pajak. Itu menurut saya apresiasi karena semua terrecord dengan baik. Bahkan sampai sekarang saya sudah pensiun pun masih ada laporan email bahwa kita harus membayar pajak. Tetapi kalau sekarang saya sudah pensiun kan gajinya cuma 5 juta gitu kan. 5 juta. Jadi kita tidak lagi membayar pajak karena kita sudah melakukan pada saat kita menjabat dulu. Karena sekarang hanya untuk hidup, menikmati hari pensiun. Nah, tinggal sekarang satu, petugas pajak itu harus selalu mengingatkan kepada wajib pajaknya dan berakhir pada tanggal 31 Maret kan biasanya setiap tahun anggaran. Kemudian juga petugas pajak kan sekarang sudah mempunyai insentif yang lebih dari pemerintah. Penggajiannya kan sudah lebih besar. Dengan harapan apa? Dengan harapan bisa menegakkan undang-undang perpajakan dengan baik. Tidak ada lagi perhitungan-perhitungan di atas meja. Jadi dilaporkan, misalkan kita punya kekayaan 10 miliar, kemudian
dibayar pajak misalkan 15%, berarti kan sekitar kalau 10 miliar berarti kan 1,5 miliar harus membayar pajak itu dari hasil kelebihan daripada usahanya. Nah, tinggal penegakan hukum dari petugas pajak, kemudian juga ada wajib pajak merasa berkewajiban karena ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Karena pendapatan APBN itu kan dari pajak, sama selebihnya adalah dari investasi. Ya. Nah, kalau kita tidak bayar pajak, kita tidak bisa nyusun APBN. Kalau di daerah tidak bisa menyusun APBD. Ya. Kemudian dari PNBP, pendapatan nasional bukan pajak, itu juga sumber gitu kan. Nah, jadi dalam rangka memperingati hari pajak ini ya wajib pajak itu harus taat, kemudian petugas pajak juga jangan kong kali kong. Nah, itu aja nih Rizky. Oke. Pak, terkait masih ada sebagian masyarakat yang merasa pajak ini tidak memberikan dampak langsung Pak ke kehidupan mereka. Nah, Pak Permana, kalau untuk pemerintah sendiri, apa Pak harusnya strategi komunikasi seperti apa yang memang seharusnya dilakukan pemerintah untuk paling tidak mengubah persepsi ini? Ya, bagi wajib pajak kadang-kadang kan tidak melaporkan hasil produksinya bagi seorang pengusaha karena masih punya link dengan petugas pajak yang bisa diajak dialog, bisa diajak musyawarah, begitu. Nah, inilah ya oknum-oknum seperti inilah. Ingat dulu petugas pajak gayus seorang golongan 2 aja kan bisa sampai 70 triliun kekayaannya itu kan karena kepercayaan dari institusinya dan berhubungan secara berkesinambungan dengan wajib pajak. Kemudian yang kedua, ya pemerintah ini tugasnya memang melakukan sosialisasi melalui Dirjen Pajak di bawah Kementerian Keuangan. Terus tiada henti. Nah, kemudian pemahaman bagi wajib pajak itu tergantung kepada masing-masing individunya. Dan rata-rata manusia ini kalau bisa bayar pajak murah, kenapa tidak bayar mahal gitu. Artinya kan daripada bayar mahal sementara bisa kong kali kong dengan petugas pajak, akhirnya ya jadilah yang harusnya jadi bisa 50-50. Begitu Rizky. Oke. Baik, Pak Permana. Terima kasih Pak waktunya Pak sudah berbincang-bincang bersama RRI untuk hari ini Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional tuntaskan perbaikan jalan akibat gorong-gorong amblas di ruas Batuah Raja, Muara Enim. Jalan-jalan yang sempat macet karena perbaikan kini mulai kembali normal. Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Selatan di ruas jalan lintas tengah Sumatera, tepatnya di Desa Pandan Muara Enim, sudah dapat dilintasi setelah sempat mengalami kerusakan akibat gorong-gorong amblas pada pekan lalu. Kerusakan parah telah diperbaiki dan kini lalu lintas telah berjalan normal. PPK 2.1 PJN 2 Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumsel, Yanu Ikhtiar B mengungkapkan, amblasnya gorong-gorong disebabkan oleh tidak mampu menahan beban laju kendaraan overtonase yang melintas di atasnya. Diketahui jalur itu dikenal dengan lalu lintas angkutan kendaraan batubara yang padat. Yanu mengatakan gorong-gorong yang pecah mengakibatkan aliran air keluar dari jalurnya dan merembes ke lapisan tanah sehingga mempengaruhi tingkat kestabilannya. Kondisi tanah pun menjadi labil dan menyebabkan jalan amblas secara bertahap. Pecah awalnya memang itu lama Pak, memang sudah cukup lama, terus kemudian seiring dengan perkembangan waktu beban lalu lintas, dia akhirnya pecah. Pecah itu sebenarnya bukan pecah semua Pak awalnya. Jadi pecahnya itu ada kalau dari arah Muara Enim itu dua gorong-gorong 1 per meter, 1 meter. Ada dua gorong-gorong dari sisi sebelah kiri dari arah Muara Enim. Itu dua-duanya pecah.
Itu kan gorong-gorongnya bulat Pak, gorong-gorong bulat itu pecah setengah, airnya turun kan Pak, tanah timbunan di atasnya turun, perkerasannya turun. Nah, turun itu terus diinjak terus kan sama kendaraan berat. Saat ini pihak Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Selatan telah mengganti gorong-gorong yang rusak dengan 9 unit box culvert dengan diameter 1 x 1 meter yang melintas di seluruh badan jalan. Selain itu, penataan air juga dilakukan guna mencegah dampak terhadap rumah warga sekitar. Riana Pridani melaporkan. Pemerintah Kota Palembang mengambil langkah tegas untuk menanggulangi kenakalan remaja dengan program pembinaan bernama Retret Laskar Pandu Satria. Kenakalan remaja masih menjadi tantangan sosial di Kota Palembang. Pemerintah kota mengambil langkah tegas untuk tetap humanis untuk menanggulanginya, salah satunya melalui program pembinaan karakter yang terintegrasi. Taura antara pelajar, aksi ugal-ugalan di jalan, hingga perilaku menyimpang lainnya menjadi perhatian serius pemerintah Kota Palembang. Untuk itu, sebuah program pembinaan bernama Retreat Laskar Pandu Satria digulirkan sebagai solusi pembinaan remaja dengan pendekatan disiplin dan nilai-nilai positif. Menurut Wali Kota Palembang Ratu Dewa, program ini merupakan bagian dari upaya membentuk karakter generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bertanggung jawab dan beretika. Jika mekanisme teknis telah dipinalisasi, pemerintah kota akan bekerja sama dengan pihak kepolisian dan dinas pendidikan untuk menyerahkan para remaja bermasalah kepada Satgas Pendidikan Karakter Laskar Pandu Satria. Palembang memang kemarin terbanyak, ada 68 siswa. Maka dari itu kita pengen di saat ada warga masyarakat Palembang, anak-anak remaja, baik itu yang terlibat tawuran, yang terlibat kebut-kebutan di jalan, dan hal-hal yang lain, ini akan segera mekanismenya kita minta Pak Kapolres, kita kerjasama apabila sudah ada, terus kita minta dinas pendidikan, terus kita minta ada berita acaranya dengan para orang tua, langsung kita serahkan kepada pemerintah provinsi, dalam hal ini Satgas yang pendidikan karakter lapas itu. Sebagai langkah awal, sebanyak 68 remaja telah dikirimkan untuk mengikuti pelatihan dalam program retreat yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Juli ini. Dengan pendekatan yang lebih membina daripada menghukum, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan sosial yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan generasi muda yang berdaya saing. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Pajak tidak hanya sebagai sumber pendapatan negara, namun juga penopang pembangunan masyarakat. Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional tuntaskan perbaikan jalan akibat gorong-gorong amblas di ruas Batu Raja Muara Enim. Jalan yang sempat macet karena perbaikan kini mulai kembali normal. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.